Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pagi ini kita buku tema 3, benda di sekitar kita. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 1. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. 1. Setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan wujud benda. 2. Setelah mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita, siswa dapat mengelompokkan benda padat, cair, dan gas. 3. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan jarak dalam satuan meter dan kilometer dengan baik. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak ibu buka bukunya halaman 59. Nih, kamu amati gambarnya baik-baik. Kamu lihat apa yang sedang dilakukan. Kemudian kamu baca bacaan yang ada di bawahnya. Tahu tentang wujud benda. Sekarang di halaman 60 ini ada wujud benda. Anak-anak ibu perhatikan baik-baik, kemudian baca berulang-ulang sampai kamu paham. Nah, sekarang ibu akan bantu membaca di sekolah. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Kemudian di sini ada tabel. Wujud benda terbagi 3, padat, cair, gas. Contoh benda padat tadi ada buku, dan ini juga ada pena. Ini adalah benda padat. Contoh benda cair adalah air dan sejenisnya. Ini adalah salah satu contoh benda cair. Kemudian di rumah kamu mungkin ada balon yang berisi gas. Kemudian ada gas juga orang tuanya untuk memasak. Itu adalah salah satu contoh benda gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar-gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Ini ada gambar lagi. Seseorang yang sedang memasak, membantu orang tuanya. Kemudian ada bermacam-macam alat masak yang berbentuk berupa benda padat, berupa benda cair, dan berupa benda gas. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah mulai paham mana yang dikatakan benda padat, mana yang dikatakan benda cair, dan mana yang dikatakan benda padat. Setelah kamu mengamati benda-benda yang ada di dapur Dayu, maka kamu buat tabel seperti ini. Nih, kamu buat tabel. Tabel ini ya nak, kamu amati ini baik-baik. Kemudian kamu kelompokkan ke dalam tabel ini. Mana yang kamu lihat itu yang termasuk benda padat, mana yang kamu lihat termasuk benda cair, dan mana yang termasuk benda gas. Nah, itulah yang harus kamu kerjakan di rumah. Kemudian setelah kamu mengelompokkan mana yang benda padat, benda cair, dan benda gas, kamu juga akan menjawab pertanyaan yang ada di buku halaman 62. Ada soal, tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Ini ya nak ya. Kamu kerjakan juga di rumah, buat di dalam buku latihan kamu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ayo mengamati.
Di halaman 63, pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan Dena jarak ke rumah nenek berikut ini. Ini ada Dena. Kamu perhatikan baik-baik gambarnya. Ini kamu lihat, baca dan perhatikan gambarnya. Setelah kamu membaca dan memperhatikan gambarnya, kamu akan dapat menghitung atau menentukan berapa jarak dari rumah Dayu ke rumah nenek. Kemudian kamu perhatikan contoh yang ada di halaman 64. Di sekolah kemarin, Ibu sudah membuatkan satuan panjang, yaitu mulai dari sini, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jarak antara 1 kilometer ke hektometer itu turun 1 tangga, artinya jaraknya 10. Jadi dari 1 kilometer ke hektometer itu 10, 1 hektometer ke dekameter juga 10, 1 dekameter ke meter 10, 1 meter ke desimeter 10, 1 desimeter ke sentimeter 10, 1 sentimeter ke milimeter 10. Kalau turunnya 1 tangga. Tapi kalau turunnya 2 tangga, seperti yang Ibu buat contoh di bawah ini ada contoh Ibu buatkan, 1 meter 10 desimeter, 1 desimeter 10 sentimeter, 1 meter 100 sentimeter. Karena dari meter ke sentimeter turunnya 2 tangga. Artinya kita kalikan 10 dikali 10 jadinya 100. Itu kemarin yang di sekolah. Sekarang yang ada di halaman 65, pada gambar 65, ini dari kilometer. Nih dari kilometer ke meter. Pada contohnya, 1 kilometer berapa meter? Kita lihat dari kilo ke meter turunnya 3 tangga. Dari kilo ke meter turunnya 3 tangga. Kilo, hekto, deka, meter. 1, 2, 3. Kalau turunnya 3 tangga, berarti nolnya 3. Ya nak ya? Kalau 5 kilometer sama dengan 5.000 meter tambah 300 meter sama dengan 300 meter. Jadi 5 kilometer berapa meter? Jadi 5 kilometer sama dengan 5.000 meter. Karena turunnya 3 anak tangga sehingga 3 nolnya. Itu ya anak, jalan yang lebih mudah kamu ingat. Kemudian pada halaman 65 itu ada tentukan jarak dalam satuan meter. Tadi Ibu katakan dari kilometer ke meter, Ibu ulangi kembali, dari kilometer ke meter itu turun tangganya 1, 2, 3. 3 berarti 3 nolnya. Kalau dia 1 kilo berarti berapa meter? 1000 meter. Inilah untuk tugas kamu hari ini. Tugas yang kedua ada di halaman 65. Ini kamu kerjakan juga di rumah. Kamu perhatikan Dena gambar yang ada di atas ini. Perhatikan baik-baik. Kamu akan dapat menjawab yang di bawah ini. Ya nak? Oke, itu adalah pelajaran tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.